Sistem peradilan hukum di Indonesia. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ivana Anataya, Salsabila Salwa, dan Yuwita Amelia. Materi yang akan kita bahas, yang pertama itu ada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, peranan lembaga peradilan di Indonesia. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Simak baik-baik ya materinya. Hukum, pengertian hukum. Yang pertama itu pengertian menurut Hugo de Groot. Hukum merupakan suatu peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin adanya suatu keadilan. Kalau menurut Aristoteles, hukum merupakan sebuah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Jadi, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma atau sanksi. Jadi, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, suatu keputusan atau pertimbangan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan, di mana perintah atau larangan tersebut bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Yang kedua yaitu unsur dari hukum. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, pengaturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. Yang ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Tujuan dari hukum. Yang pertama, menurut Aristoteles, hukum bertujuan semata-mata mencapai suatu keadilan. Yang kedua, menurut Jeremy Bentham, yaitu hukum bertujuan untuk mencapai suatu kemanfaatan. Yang terakhir, menurut Van Apeldoorn, hukum merupakan atau bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Macam-macam sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material yang merupakan keyakinan individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum yaitu ada akal budi, jiwa bangsa, kehendak Tuhan, dan nilai agama dan kesusilaan. Yang kedua adalah sumber hukum formal, yang merupakan suatu keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum materialnya antara lain yaitu ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat. Tata hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum tata negara adalah ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Yang kedua, hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur dan membuat tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Yang terakhir atau yang kelima, hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum internasional material. Peranan lembaga sosial.
Yang pertama yaitu susunan lembaga peradilan di Indonesia diatur dalam yaitu Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Umum. Peradilan umum adalah suatu badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya yaitu rakyat sipil. Lingkungan peradilan umum meliputi yaitu 1. Pengadilan negeri yang merupakan pengadilan kita sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Yang kedua yaitu peradilan tinggi, di mana peradilan tersebut dapat mengajukan banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat Islam. Peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Peradilan tinggi militer ketentuannya adalah sebagai berikut. A. Peradilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas. B. Peradilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh peradilan militer dalam daerah hukumannya yang dimintakan banding. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, masalah-masalah yang menjadi jangkauan PT UN, antara lain bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan surat izin, bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan merek, agraria, dan sebagainya. Bidang function publik, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seorang. Contoh bidang kepegawaian adalah pemecatan atau PHK dan lain-lain. Bidang hak asasi manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Badan Peradilan Nasional. A. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negara. Tugas MA sebagai berikut. 1. Permohonan kasasi. 2. Peninjauan kembali. 3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. 4. Memberi pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan MK di Ibu Kota Negara RI. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji UU terhadap UUD NKRI tahun 1945. 2. Mengutus sengketa kewenangan negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 5. Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wapres. Komisi Yudisial merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan penegakan hakim
agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Dalam hal ini, Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pendaftaran, penyeleksi, menetapkan dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Tugas pengawasan Komisi Yudisial meliputi sebagai berikut. 1. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim. 2. Meminta laporan secara berkala kepada Badan Peradilan tentang perilaku hakim. 3. Memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. 4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim. 5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi atau untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Ciri-ciri perilaku seseorang yang sesuai dengan hukum. 1. Disenangi masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. 6. Mencerminkan sikap patuh pada hukum. Cerminan sikap patuh di sekolah: membayar SPP tepat waktu, mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang berlaku, menggunakan seragam sesuai ketentuan, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. Ciri-ciri perilaku seseorang yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. 2. Menghormati orang tua, kakak, dan adik. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. 4. Belajar di waktu yang telah ditentukan. 5. Melaksanakan aturan yang telah dibuat dan disepakati keluarga. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor. 4. Pejalan kaki wajib berjalan pada jalan yang telah disediakan. 5. Membayar retribusi sampah dan parkir. 6. Membayar pajak. 7. Mematuhi Undang-Undang Hukum Pidana. Sikap yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul karena kurangnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat timbul karena dua hal. 1. Pelanggaran hukum dianggap biasa. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kehidupan. A. Lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua, nonton TV sampai larut malam, bangun kesiangan, tidak mau belajar, tidak mau membantu orang tua. B. Lingkungan sekolah, yaitu nyontek ketika ulangan, tidak mengikuti upacara bendera, bolos sekolah, tidak tertib di kelas, berpakaian tidak rapi, tidak mengurus rambut atau gondrong. Lingkungan masyarakat, yaitu mengganggu ketertiban umum masyarakat, membuang sampah tidak pada tempatnya, berjudi, dan mabuk-mabukan. Lingkungan bangsa dan negara, yaitu tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu lalu lintas, terlibat aksi terorisme, merusak fasilitas umum dan negara, melakukan tindak pidana.
Rangkaian panjang sidang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan masuk dalam tahap tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 11 Juni. Mendengar dua terdakwa hanya dituntut maksimal 1 tahun penjara, Novel mengaku kecewa dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengawasi keseriusan penegak hukum dalam menangani kasusnya. Novel menyebut penganiayaan terhadap dirinya masuk dalam kategori penganiayaan level tertinggi karena direncanakan dan dilakukan menggunakan air keras yang menyebabkan luka berat. Namun terdakwa M. Rahmat Kadir, Mahulete, dan Roni Bugis, dua anggota Polri nonaktif, hanya dituntut 1 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer terkait penganiayaan berat. Alasannya, tindakan Rahmat yang dibantu Roni menyiramkan air keras ke mata Novel tidak disengaja karena awalnya diarahkan ke badan Novel. Membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan tampak sekali tidak baik. Dalam kesempatan ini saya juga mendesak kepada Bapak Presiden, apakah masih tetap akan membiarkan, apakah terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Terima kasih semua, semoga videonya bermanfaat.